Selamat datang di channel PPKN Menyenangkan. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua anak di samping kiri kanan saya. Penasaran? Saksikan. Ya, halo semuanya. Bersama saya sekarang ada, saya menyebutnya dua manusia keren. Waduh, biasa saja. Ya, itu buat kepentingan itu aja. Ya, baik, saya akan ngobrol lebih jauh dengan anak dua ini. Mungkin banyak yang penasaran karena kita pakai masker. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang Saya belum ya. akan membuka masker terlebih dahulu. Iya. Sudah ya, ternyata sudah terlihat jelas ternyata. Saya jelas. Oke. Ya, di samping saya, sebelah kanan saya ini ada Muhammad Firdaus. Salam kenal. Ya, anak SMA 1 Pasuruan, dan sebelah kiri saya ada Torik. Oke. Siswa dari SMK Negeri 1 Purwosari. Benar ya, Rik ya? Benar. Iya. Terus ada kaitannya apa? Kok satunya dari Semasa, satunya dari SMK 1 Purwosari. Ya, ini saya mempertemukan mereka berdua karena sudah berapa lama kalian nggak ketemu? Kayak tali asik, Pak. Ya, bisa jadi kan saya niatnya akhirnya membuat konten ini kan salah satunya tujuannya itu sih. Oh iya. Jadi ini merupakan teman semasa SMP ya, Iya. kalian berdua. Nanti saya akan kulik-kulik lebih jauh. Sebelumnya sudah berapa lama kalian nggak bertemu? Sebenarnya nggak sampai 3 bulan sih. Iya. Loh, itu Februari deh. Oh iya, berarti Sederhana corona teko itu ya aku gak tahu nama ngomong. 3 bulan dikali beberapa, Iya. dikali N. Iya. Pak, saya izin pakai masker lagi. Boleh, ya? boleh. Ya. Demi kemaslahatan umat. Bisa dikatakan itu nggak sih, kalian SMP itu dikatakan lebih dari pertemanan, sahabat lah istilahnya. Sahabat, benar. Iya. Mungkin saya akan tanya ke kalian berdua, mungkin ke Firdaus dulu ya. Semasa SMP ini, menurut kamu sedekat apa sih hubungan kalian berdua ini saat Ya, itu? deket. Dekat menurut kamu apa? Ya deket lah, teman deket kan, atasnya teman, ada teman deket, ada sahabat gitu ya. Ya, kamu Ya. menyebutnya? Nggak bisa kompleks sih sebenarnya, tapi ya kita Sederhanain aja lah. Hah? Sederhanain aja lah. ya seperti itu, ya deket aja, kita deket banget. Paling nggak ukurannya apa? Kedekatan kalian saat itu mungkin ada cerita Oh, yang mencerminkan itu. saya merupakan pelaku dan Mas Torik merupakan korban. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Itu sudah menjelaskan sekali. Ya, paling tidak saya Hubungan tanya kita. berarti saya konfirmasi dulu Iya. ini ke Torik. Mungkin bisa menjelaskan ini ya, makna dari yang disampaikan Firdaus barusan. Kadang-kadang absurd dia ini, Pak. Jadi kadang-kadang ya apa ya? Kayaknya nggak tahu masalah kayaknya sahabat atau temen ya Oh. pokoknya bareng gitu aja Pak. Ya Bu. Itu Nggak kalian pernah kayak Nggak, kamu jadi- adalah sahabat saya terbaik, enggak biasa aja. Jadi Torik merupakan rekan yang selalu bersedia untuk eksperimen saya. Terima kasih atas jawabannya. Itu sangat menjelaskan sekali hubungan berarti kami, Pak. paling tidak saling melengkapi ya. Jadi Saling satu melengkapi. sudut pandang lain, satu sudut pandang lain Nah. ketika dikompak dipertemukan itu menjadi satu itu ya. Nah, Misalnya benar. positif negatif dipertemukan akhirnya menyatu. Positif negatif. Dipertemukan jadi negatif. Iya benar, Persepsi negatif saya. Pak. Negatif. Kalau di matematika dipertemukan jadi negatif Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau di ilmu magnetik Tapi itu kalau- kita makin dekat. Enggak, tapi kalau sekarang negatif itu malah yang sangat dicari-cari. Kenapa seperti itu? Sebab orang sangat menghindari positif. Karena Waduh. kalau positif bisa dikarantina. Ya. Berarti kita ngomong ini ada konteksnya masing-masing berarti. Berarti bisa saja tergantung sudut pandang kita. Oke, saya stop di situ dulu. Paling nggak sekarang saya tanya dulu, kalian mulai paling nggak akrab itu kelas berapa? Atau sekelas nggak kalian? Mungkin Tarik dulu bisa menjelaskan. Kelas 8. Kelas 8 baru sekelas. Ya. Kelas Tapi aku kenal Firdaus itu dari Adiwiyata. Benar. Ya. Jadi ada di sekolah itu ada kayak apa ya, acara Adiwiyata, jadi kita jadi apa sih, kader Panitia. ya, panitia Sama-sama jadi panitia. Iya. Dari situ mulai
kenal. cuma kenal. Tapi satu kelas ya, kelas 8 itu ya. Iya. Dan kelas 9-nya juga. Iya. Dan saya yang mau menerima dia kelas selama satu bangku. Oh. Karena dia ya gitu lah Pak. Oh, satu bangku ya? Iya. Iya. Sampai ngemis-ngemis gitu. Oh enggak Pak. Karena saya cuma saya yang tahan sama dia. Oh, di antara teman-teman. Saya konfirmasi dulu, benar? Benar. Benar. Kenapa kok bisa teman-teman? Jadi Kenapa kok bisa teman-teman yang lain itu kayak sulit bisa menerima posisi kamu? sebenarnya ini bukan pertanyaan yang bisa saya jawab. Soalnya saya sebagai pelakunya toh. Jadi mungkin Oh. bisa ke Torik aja. Terima kasih. Gimana, Rik? Apa jahil? Apa memang seperti apa sehingga Gak seperti tahu itu? ya Pak. Makanya dia itu agak kalau dibilang aneh ya sungkan tapi unik karena Oh. kayak apa ya di kelas biasanya apa ya nyanyi sendiri itu kasih sendiri ke terus kayak nyanyi tuh enggak nyanyi itu kayak enggak apa Oh, ekspresi terus- tiba-tiba gitu terus ya? atau- Nggak ada angin, nggak ada hujan. tergantung sih gitu tapi seingatku gitu sih karena bener-bener Dan kamu kata yang pas untuk menggambarkan itu unik ya? unik. Bukan aneh, bukan apa, unik. Semasa kalian SMP, positif negatifnya dari saling itu ya, dari kedua anak ini, mungkin dari Firdaus dulu menggambarkan sisi baiknya dari Torik, paling nggak dulu saat SMP apa? Aku itu baik loh. Torik itu ya yang pertama dia sabar orangnya. Sabar. Sudah terbukti dan terakreditasi juga. Ini saya sebagai bukti fisiknya. Yang kedua dia juga peduli sama lingkungannya. Jadi dia bukan tipe anak yang apatis yang kalau misal gimana ya, pemuda sekarang banyak yang sibuk akan gawainya hingga lupa akan gawainya. Tapi aku rasa Torik itu nggak seperti itu. Dan juga banyak juga pemuda yang sibuk akan pamornya hingga lupa akan kepeloporannya. Banyak pemuda yang sibuk akan dirinya sendiri hingga lupa akan kemandirian bangsanya. Dan mungkin Torik merupakan kalau di matematika ada yang namanya negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Wis, Paham Pak? agak sulit memahami ya. Agak Enggak, maksudnya berarti Torik itu bukan seperti itu kan? Kayak gitu, negasi itu. Negasi gitu. Iya. Berarti itu sisi baiknya ya. Nah, Sabar sabar, dan juga menyimpulkannya tadi apa? Sabar dan sabar dan tidak apatis. tidak apatis, peduli dengan Lingkungan kehidupan, sekitarnya. lingkungan sekitarnya. Menarik. Kalau Torik sisi positifnya dari Sebenarnya aku itu kalau ya Firdaus itu saya anggap jadi apa ya? Mentor lah menurutku, mentor masalah apapun sih kayak selama aku ada masalah gitu tentang apapun sih masalah kayak gemes masalah politik atau masalah masalah seseorang gitu tanya ke Firdaus itu saat ini. ya dulu Saat juga SMP. seperti itu Oh. dulu dari teman diskusi terus Firdaus itu apa ya orangnya logis banget logis saking logisnya itu terlihat aneh kalau nggak tahu alasan logisnya itu Artinya mungkin kamu yang bisa memahami secara iya semua maksudnya ya. Mungkin di orang-orang teman-teman mungkin nggak paham maksudnya, cuma kamu karena secara personal Iya, udah iya. dekat akhirnya. ya itu sih menurutku dan aku juga punya beberapa statement buat mengenai beliau tapi saya kayak sungkan juga mau bilang di sini karena Nggak apa-apa, ini kan soalnya gini, memang sering sekali kalau saya melihat itu kita terkesan menyembunyikan bukan kesalahan sih, mungkin hal-hal buruk dari teman ataupun pasangan kita cenderung membaik-baiki mereka di depan, padahal di balik itu kadang kita jadi kesini aku selalu diperalat oleh beliau biasa aja gitu. Makanya dia kan sabar. iya saya sabar orangnya. Jadi diperalat kayak Rik juga naik ya turuti aja kayak gitu Tapi saat itu tahu bahwa itu tapi nggak ada bisa- maksudnya. iya, Apa tapi nggak bisa bela saya Pak susah gitu Pak gimana Pak? Soalnya gitu kalau misal saya ada ide yang kayak misal terkesan wah ini harus dilakuin tapi gak ada yang mau untuk melakukannya, ya udah. Saya yang mau. Tapi kamu kenapa dasarnya mau itu karena itu memang baik untuk dilakukan atau sebenarnya yang salah pun kamu terpaksa melakukan? tergantung konteks Pak. Saya tapi
banyak dari permintaan Firdaus yang saya lakukan Pak. Gimana Pak? Ya kayak misal ada sesuatu kayak apa ya? Tanda kutipnya ya. Sesuatu yang nggak bisa orang lain lakukan itu dilakukan oleh Torik, itu sisi baiknya. Kadang kan pemuda itu suka pilih-pilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan, kebanyakan nuruti gengsi lah intinya. Tapi saya nggak melihat itu di Torik, makanya dia mau menemani saya dengan eksperimen saya. Iya, terima kasih. Baik. Ya, jadi mungkin sekarang ke sisi kurangnya ya, sisi kurangnya dari masing-masing. Mungkin dari Torik dulu, kira-kira kurang atau mungkin kalau negatif terlalu itu ya sisi kurangnya dari Firdaus. Menurut seseorang itu, manusia itu sebenarnya sempurna. Sempurna itu bukan berarti banyak baiknya gitu sampai tertutupi, nggak ada jeleknya itu. Tapi kalau menurutku manusia itu sempurna kalau ada kekurangan, ada kelebihan, itu menjadikan dia sempurna karena ada kekurangannya. Tapi kekurangan Firdaus sih karena apa ya? Kadang-kadang dia kayak mungkin pemikirannya terlalu cepat daripada yang lain gitu ya. Dewasa sebelum waktunya gitu. Iya juga sih. Enggak juga. Jadi pernyataan itu kadang-kadang kayak nggak nutup nang pemikirannya orang gitu. Kayak pernah kelas 8 ada statement yang membuat geger satu kelas. Nggak usah Itu nggak usah dibahas. Sampai itu kayak sampai sekarang itu masih dipertanyakan gitu statementnya gitu. Karena terlalu gitu. Kaitannya apa itu maksudnya? Hah? Kaitannya dengan kelas atau kaitannya dengan Entah, umum? ada suatu momen di mana dia mengeluarkan satu statement, Tiba-tiba. nggak tahu Iya, ya. spontan. Terus itu geger satu kelas beberapa kali masih dipertanyakan itu. Sebenarnya bukan sekali 2 kali Iya, sering, tapi yang benar itu. Terus tapi jahilnya menurutku itu baik banget karena dalam persahabatan ataupun pertemanan sekalipun jahil itu penting gitu. Untuk Bumbu-bumbu lah. Iya, Jadi bumbu. salah satu perekatnya kan itu. Iya. Jadi jahil dan mungkin kadang di luar kendali kadang gitu. Bisa dikatakan gitu ya, di luar Iya. kendali kadang-kadang yang disampaikan itu kita sendiri nggak nutut maksudnya apa gitu ya. Itu yang mungkin dari sisi Torik kurangnya. Sebaliknya, Kalau saya selalu memandang suatu sifat atau suatu statement dari orang itu dari sisi netralitas. Jadi misalnya ketika kita membicarakan tentang malas itu ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kita harus punya sisi netral. Positifnya apa? Kalau nggak males, sekarang pun kita nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil atau nggak ada pesawat. Jadi kita harus tetap rajin jalan. Nah, negatifnya kalau kita terlalu over males, kita nggak akan melakukan suatu produktivitas. Yang kedua, kalau misal kita melihat sisi tamak itu kan ada baik buruknya. Baiknya kita akan selalu merasa tertantang untuk menemukan jati diri baru dan hal yang bisa mengeksploitasi diri kita. Buruknya jika itu terlalu tamak, ya makanya kita bisa kehancuran lah intinya, bisa melihat dunia ini dengan hal yang tidak sama lagi. Sesuatu yang udah diliputi oleh ketamakan kan nggak bisa lagi hidup di pemikiran nenek moyangnya. Jadi berdasarkan statement yang saya sampaikan dan 2 contoh ini, mungkin Bapak juga udah paham bahwa nggak ada sifat dari Torik yang saya rasa kurang, karena saya selalu menganut paham itu. Paham Pak. paling tidak ya tahu sudut pandangnya Iya. sehingga berkomentar seperti itu. Ini kalau saya merasa kalian berdua ini ada bumbu-bumbu jadi apa ya, politisi ya. No, enggak. Nggak, ini saya maksudnya Oh, iya, sudut iya. pandang saya. Jadi kalau ditanya konkretnya itu terlepas dari ada sebelum konkret itu ada bertele-tele. Tapi kadang bertele-telenya itu memberikan maksud yang baik sebelum menjawab. Tapi kadang kurang konkret itu yang menyebabkan itu kan mayoritas politisi kan gitu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan konkretnya itu bukan, kadang ada yang nggak menjawab sih, malah diputer-puterkan. Jadi saya merasa kalian ada arah ke sana terlepas dari pilihan kalian kan itu nanti. Ya, terus saya ingin tahu secara personal masing-masing ya di luar persahabatan kalian, karena mungkin sekarang sudah jarang banget bertemu kan ya karena pandemi, tapi komunikasi masih sering ya. Lancar. Sekarang Lancar, Pak. karena beliau kalau di chat itu sangat, kalau di centang biru itu syukur kita. Oh. Iya, syukur. Karena
bukan hanya saya saja yang seperti itu, banyak teman-teman lain. Oh, termasuk saya juga gitu. Iya, iya. Saya pernah, ini saya juga aneh nih, beberapa hari kemarin saya nggak lama itu juga saya sudah chat, sudah apa, saya nunggu sampai baru besok paginya baru dijawab. Padahal jadi dari sini sudah WA, tapi saya tahu padahal setelah WA itu beberapa saya coba pastikan lagi ternyata ada momen dia online sih, tapi nggak tahu kok nggak dibuka. Entah, saya sih pikiran positif aja, mungkin sibuk dengan karena saat ini kan dia belum lepas sama jabatannya yang sekarang, jadi tapi ya gitu sih. Saya juga heran juga kenapa kok online. Jadi Mungkin anaknya di sini saya pengen klarifikasi juga. Ayo klarifikasi. Ayo. Apa chatnya nggak terjawab terbanyak itu berapa? Terbanyak. Chat yang belum terlihat terbaca 300 sih. 300. Baik itu Japri ataupun grup ya. Japri maupun grup. 300. Alasannya apa sih? Alasan. Apa sebenarnya saya itu jarang buka HP, bukanya di laptop. Buka HP pun cuma untuk update status, kan ada toh sekarang yang namanya WhatsApp. Ya itu kadang juga saya kan kalau di laptop juga sekarang kan ada projectnya, saya juga dipercaya sama teman-teman untuk jawab Pak Dista loh ini Pak ya Kang. Iya. Itu nanti ketorek juga konteksnya sama, hampir sama kayak gini. Ada project wisuda, jadi saya udah mulai apa ya, kayak ngulik-ngulik di sana. Jadi itu yang bikin slow. Selain itu saya baca kemarin pesannya Pak Dista itu malam, jadi saya rasa kurang sopan kalau saya ngehubungi Pak Dista lebih dari jam 8. Jadi saya tunggu balas untuk besok. Jam piro? Kan baca pesan. Ya sekitar lebih dari jam 8 pokoknya. Oh, terima kasih. Tapi saya baca lewat notif saja, mau dibalas kurang enak juga. Iya. Tapi artinya kamu memang sedang sibuk saat itu atau sebenarnya ya lagi WA-an cuma ya belum pengen balas? Iya, ada dua-duanya itu bisa menjadi alasan. Jadi komunikasi saya sama Firdaus itu lewat story-nya Pak. Jadi tapi ya kadang-kadang aku ngulik ilmu tentang Firdaus itu dari story-nya, sampai saya screenshot itu, saya cari folder itu. Dulu sih dari SMP saya melakukan seperti itu. Tapi nggak semua isi story-nya Firdaus itu bermanfaat untuk dikulik sih. Tapi menarik kalau misal ikuti. Kalau misal pertanyaannya agak saya rasa kurang perlu dijawab, maksudnya bisa dijawab lain kali, masih fokus balas yang lainnya Pak. Tapi kalau misal ada tawaran untuk misal mau kadang ada ikut Mas Torik ini ikut pengajian, ya auto responsif saya Pak. Saya kan kadang saya juga malam-malam buka forum di Google Meet ya biasa ya. Saya baru responsif, dan saya lebih responsif kalau ngobrol langsung daripada di WhatsApp. Kecuali kalau penting, saya responsif keduanya sih, tapi tergantung sudut pandang. Tapi kalau aku bener sih, enak ngomong langsung sih daripada chat gitu. Kan chat biasanya satu kalimat atau tapi kalau ngomong langsung kan bisa satu lembar berlembar-lembar. Iya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya buat Torik dulu nih. Ini terkait dengan, jadi mungkin yang nonton nggak tahu loh kok bisa datangkan Torik ini, Pak Dista kenalnya gimana. Jadi kebetulan Torik ini ibu beliau adalah rekan guru saya semasa mengajar di SMK Unsur ya, Bu Hurin. Halo Bu Hurin kalau nonton. Halo. Ya, mungkin Pak Dawas juga kenal ya juga. Saya kenal dengan Bu kan Hurin. saya juga pernah beberapa kali Dan bertanya Torik. Saya pertama kali tahu dan ketemu Torik itu saat ada acara paguyuban. Jadi Bu Hurin waktu itu ketempatan, ya masih ingat Torik ya, kita sempat ngobrol singkat terkait dengan ya Torik ini, mungkin hanya sebatas kenalan terus tanya sekolahnya, jurusannya. Ya, dan mungkin yang pertama menurut Torik jurusannya ini kan setelah SMP kan dia memilih SMK dan jurusannya adalah pertanian. Ini agak unik menurut saya, yang mungkin sedikit sekali ya orang yang berminat ke situ. Bukan pikiran saya masuk jadi petani, kayaknya enggak juga. Makanya saya pengen tahu ini alasannya kenapa kok lebih memilih jurusan pertanian. Awalnya karena aku pikir di SMK itu apa ya, nilai sosialnya paling tinggi itu pertanian di dulu jurusan gitu di SMK Purwosari. Jadi aku milih pertanian. Tapi saya kulik-kulik di masa lalu saya, ternyata saya itu waktu SD itu suka jalan-jalan ke sawah.
lihat-lihat padi, lihat-lihat para petani gitu. Kira-kira bisa bantu apa ya, atau bisa bantu gitu loh, karena banyak data yang menunjukkan kayak apa ya, petani muda itu berkurang, regenerasinya itu apa ya, menurun. Ada yang bilang ya pokoknya rendah. Terus masalah kimia, pupuk kimia yang masih dilakukan dari zaman Pak Harto, zaman revolusi hijau, kalau Bapak mengerti, itu kan penggerakan penggunaan pupuk kimia secara ya lumayan besar. Jadi kebiasaan menggunakan pupuk kimia itu yang membuat orang petani zaman sekarang itu petani tua itu susah untuk beralih ke organik. Tapi kalau dilihat dari sisi lahannya juga butuh sekitar 1 tahun sampai 2 tahun untuk peralihan antara pupuk kimia ke organik. Jadi itu juga susah. Artinya berarti menurut Jadi kamu konsumsi tadi petani. sisi petani mudanya yang memang kurang, apa mungkin karena itu ya pekerjaan sebagai petani itu kurang untuk era sekarang, memang kayak bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Mungkin anggapan apakah seperti itu menurut kamu? Enggak sih, Pak. Padahal sekarang itu pandemi itu lagi booming-boomingnya tanaman hias. Sekarang itu banyak yang orang itu beli tanaman untuk ke rumahnya, untuk tanam-tanaman itu, merasa kayak bertani di rumah itu lebih menyenangkan mengisi hari-harinya di rumah. Itu sekarang sih lagi booming-boomingnya petaninya gitu. Tapi kalau untuk jadikan profesi dengan ya apa ya? kurang Agak susah sih, Pak. Karena apa ya? Kita bahas tentang lahan aja kayak apa ya? Minim sekarang banyak apa ya? Bangunan gitu. Walaupun ada kayak model urbanisasi, urban farming, tapi tetap aja itu kayak gimana gitu loh. ya. Dan juga apa ya, masalah Ya, mungkin jarang sekali sih anak yang punya pikiran kayak Taurik ini ya, terkait dengan satu hal yang dia anggap penting dan itu jarang dianggap penting orang lain. Ya mudah-mudahan sih kamu nanti dengan pilihan itu nanti kedepannya bisa kamu bisa paling enggak membawa dampak positif sesuai dengan pilihan kamu itu ya, mudah-mudahan. Dan kalau Firdaus ini terkait di Semasa ini kan bisa dikatakan di kota ini favorit, dan kamu salah satu bisa katakan terpilih ya, orang terpilih jadi ketua OSIS saat itu suatu kebanggaan, bisa dikatakan seperti itu. Tapi pada saat masa jabatan kamu bisa jadi kalau dihitung dari tahun mulai bekerja sampai sekarang mau berakhir kan hampir setengahnya itu kamu jalani di masa pandemi kan ya. Sejauh mana sesulit apa sih menjalankan organisasi di masa pandemi ini? Paling enggak dari sini. Kalau misal sulit enggaknya itu sih semua kan pasti ada kesulitan dan kelebihannya sendiri-sendiri lah Pak ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu juga hampir sama kalau sama dengan offline maupun online. Nah, kalau kita yang bahas di online-nya, kebetulan waktu itu saya membawa misi dan kami juga menyetujui visi tersebut bahwa salah satunya poinnya Swagari Semasa harus menjadi organisasi yang sangat dinamis. Dinamis toh kan artinya bisa fleksibel loh di mana aja. Nah, maka dari itu saat mulai pandemik ini berlangsung, ya apa kita nggak boleh mati. Kita harus tetap ada, kita harus tetap membuktikan bahwa kita ada, dan kita harus membuktikan bahwa kita tetap berapi-api. Ini dibuktikan ada banyaknya pembicaraan tentang event-event yang akan kita lakukan seterusnya. Ada yang pertama, kita ada mulai membahas tentang Hari Kartini. Saat Hari Kartini yang jadinya waktu itu tidak bisa dilaksanakan, sebelumnya ada semission dulu aja. Kita itu juga memiliki sebuah olimpiade siswa tentang matematika. Kompetisi ini bertujuan agar kita itu sebenarnya pengen kayak penasaran gitu. Kenapa sih saya kalau olimpiade di luar kalau udah sampai final jarang banget yang dari kota-kota kecil kayak misal Pasuruan, bla bla bla, pasti kebanyakan dari kota besar kayak Surabaya, Malang, Jakarta, dan soalnya itu aja. Saat kita mundur ke belakang, tarik jauh rantainya ke belakang, kita udah tahu bahwa kita itu belum, daerah sini itu masih belum mengenal tentang apa itu kompetisi. Nah,
kita belum pernah selaras dengan apa itu kompetisi itu apa, dan jiwa kompetitif kita kurang bukan karena kita emang anaknya kurang kompetitif, karena tapi tidak adanya kompetisi. Nah makanya dengan itu kan Smation diadakan untuk biar mereka itu bisa terpicu. Wes gamanya tidak, kita menangin dulu salah satu dari mereka, otomatis ada yang berjuang untuk memenangkan lomba ini. Nah lomba ini kan dalam sisi dalam kualitas soalnya juga hampir sama kayak lomba-lomba lainnya, kayak lomba-lomba matematika lainnya. Nah, saat mereka terpicu di sini, otomatis mereka juga bisa mengembangkan hal tersebut. Nah, dengan gini tingkat probabilitas Pasuruan bisa lebih menguasai lagi di tingkat berikutnya, atau Jawa Timur lah, atau Indonesia, bahkan insya Allah internasional itu akan lebih terbuka lagi. Itu visi kami. Nah, saat final itu terhalang pandemi. Pilihannya sebenarnya kalau waktu itu dilaksanakan secara offline atau secara luring itu sebenarnya kurang masalah. Maksudnya nggak apa-apa, soalnya kan pandemi kan belum sampai ke Pasuruan. Tapi yang namanya kita pengen selalu langsung memutus rantai penyebarannya apapun yang terjadi. Nah, maka dari itu langsung kita bicarakan secara online. Tapi gimana sih cara gak merusak esensi sebuah acara ini, tapi hanya padahal secara online. Semoga guru-guru saya sama tenaga-tenaga pengajar yang mengurusi UAS tidak mendengarkan podcast ini. Jadi seperti ini, kami melakukan kayak privat maksudnya dalam satu kepanitiaan itu kan ada satu peserta, satu tim itu terhubung dalam sebuah vidcon yang isinya ada 2 panitia. Bagaimana cara kita mengatasi kecurangan mereka? Misal sebelum kita harus cut dulu kecurangan sebelum itu terjadi tengah-tengah. Akhirnya kita harus cut di awalnya. Misal audio wajib on, pengerjaan wajib on, kamar harus di video semua, otomatis kan nggak ada celah buat dia mencontek. Nah itu yang membuat kami menanggulangi krisis dari esensi itu. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian ada raden-radenan atau duta-duta semasa itu udah pasti jelas lah bagaimana sistemnya, pasti lewat video juga bisa hal tersebut, otomatis lebih gampang. Selanjutnya juga ada juga kita sebenarnya waktu itu gabut mau ngapain, nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita juga mencanangkan gimana kalau bikin podcast pas Ramadan aja, pas puasaan. Toh awal rencananya begitu untuk undang Bapak Ibu guru, nanti kan bisa sekalian ngabuburit, tapi ternyata nanti itu terrealisasi sebagai SBG Talk aktif. Waktu itu kayak podcast seperti ini, tapi membahas topik-topik yang sangat krusial. Waktu itu misal dalam video teaser dari baju resmi kita di tahun pertama, itu ada penampakan. Nah itu kan ada sebuah nilai jual. Kita bahas di podcast tersebut mengundang pakar dari dunia perdukunan dan dunia seni, yaitu ada guru kami namanya seniman kebanggaan semasa Pak Wahyu. Terus juga saat kita melihat rame-ramenya mau PPDB, kita juga kontenin itu, kita kulik lebih jauh, lebih mengenal dekat dengan SMA Negeri 1 Pasuruan. Kalau misal kita buka jalan, ini loh SMA 1, biasanya kan seharusnya kita laksanakan offline, tapi belum pernah ada di Kota Pasuruan ini. Mungkin hanya kampus-kampus saja yang melaksanakan open house lah istilahnya. Nah, jadi kami melakukan open house itu untuk adik-adik SMP. Tujuan pasarnya dengan waktu itu tentang pembicaraan tentang apa aja yang ada di semasa dengan narasumbernya. Ada waktu itu Bapak Kesiswaan kita, Pak Imam. Nah itu kan menjadikan suasana di semasa lebih dinamis dan lebih bermasalah. Selain itu ada juga ada kayak misal MPLS juga dilakukan online. Itu kok standar toh, semua sekolah melaksanakan seperti itu. Terus selanjutnya lagi ada THK atau simposium. Jadi ENIF kita nggak bisa dilaksanakan tahun ini sebab terhalang oleh pandemi. Tapi kita koreksi lagi, kita bukan nggak bisa melaksanakan tersebut, tapi kita harus merubah bagaimana cara pandang kita untuk memaknai ENIF tersebut. Kebetulan ini momen yang pas saat kita terkurung dalam binar-binar cahaya dari eksotisme dari misal musik, lagu, artis dan segala macam. Bagaimana kalau kita memanfaatkan momen ini yang mungkin kalau kondisi normal itu nggak akan termaafkan sama sekali kalau kita membuat seperti ini. Akhirnya berbekal penelitian dari salah satu guru sejarah kita, yaitu sekaligus pembina kita, Pak Eri, terbentuklah panitia pembentuk simposium. Nah, di sini akhirnya kita tilik lagi sejarah jauh dari awal, sejarah SMA Negeri 1 Pasuruan. Dulu ternyata bernama THK, kita hadiri narasumber langsung dari Kelenteng. Seperti itu. Jadi sekarang orang-orang jadi bisa tahu kalau
kalau dalam sejarah yang kita lihat dalam kita anut bahwa SMA Negeri 1 Pasuruan merupakan sekolah pertama di Pasuruan yang menganut sistem non Eropa, yaitu Cina waktu itu THK. Ya. Nah seperti itu. Akhirnya sekarang kan udah mulai rame di Radar Bromo. Kemarin juga dari Radar Bromo mulai ke sekolah dari berbasis simposium itu pun yang tanpa mengurangi benar-benar kita juga sediakan hiburan di situ, ada nyanyi segala macam, bahkan alumni kita dan bapak yang orang penting di sekolah di Pasuruan itu turut mengucapkan dan turut antusias terhadap ulang tahun SMA Negeri 1 Pasuruan. Ada itu videonya di YouTube, ada yang mengucapkan, ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Bupati, Ya. Ketua DPRD atau dan segala macam, dan juga ada alumni kita yang kita katakan berhasil. Ada Pak Profesor Khairul Nidom. Pak Profesor Khairul Nidom ini yang sempat terkenal kemarin karena dia itu kan melakukan penelitian yang ternyata menyimpulkan bahwa empon itu kayak jahe segala macam itu berfungsi untuk mengurangi dampak terkena corona. Nah itu ternyata itu juga alumni SMA Negeri 1 Pasuruan. Terus yang satunya lagi ada Pak Misbahun, itu anggota DPR RI. Nah itu kan kami maksudkan agar kita itu nggak boleh minder, kita itu sekolah yang besar dan alumni kita berhasil. Kita harus jadikan mereka sebagai acuan bahwa kita itu lebih spesial dan bisa menjadi lebih spesial kalau kita mau. Terus juga ada S1F. S1F 17 Agustus ikut jadi satu rangkaian. Nah itu jadi apa? Jadi bukti bahwa kita mengumpulkan satu eskul, semua eskul untuk dijadikan satu rangkaian acara bersama, ada podcast, ada lomba, ada segala macam. Nah, itu membuktikan bahwa kita SMA Negeri 1 Pasuruan masih belum mati dan masih akan terus berapi-api, dan kita merupakan sesuatu yang satu kesatuan tetap bersatu sesuai dengan motto kita We Are One. Itu yang membuktikan cara penanganan kita dalam kondisi COVID-19 ini. Mungkin singkatnya ya, orang kan tahu dari luar mungkin banyak kegiatan di masa pandemi ini dari OSIS dan teman-teman. Mungkin kan orang dari luarnya kan suksesnya acara tersebut. Tapi di luar itu kan saya lebih mendetail tantangannya dihadapi dalam hal organisasi tersebut dalam mempersiapkan itu. Contoh kecilnya saja. Tidak semua orang itu mampu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi. Nah, maka dari itu terkadang pasti dalam awal-awal acara otomatis yang pertama itu kayak di Kartini itu ada krisis keanggotaan. Nah, gimana sih mengumpulkan orang dalam Google Meet dan segala macam, sebenarnya itu hal mudah, tapi masih belum terlalu, semua itu pasti belum terlalu siap, pasti juga ada beberapa miskom atau beberapa apa, tapi yang terpenting itu bagaimana cara kita menanggulangi semua. Jadi kita dari Swagati Semasa itu selalu cari-cari dari waktu-waktu sebelumnya apa yang kemungkinan akan bocor, kita tambal di awal agar saat hal itu berjalan itu akan berjalan dengan lancar. Selain itu juga sedikit ada pertentangan juga sebagai tidak langsung mulut. Misal saya waktu itu pernah menolak gerakan kayak bakti sosial dari SMA Negeri 1 Pasuruan ya. Kayak kelihatannya saya seperti orang jahat, emang orang mau teman-teman mau baksos kok dilarang. Tapi dalam situ pemikiran saya nggak mau mengorbankan teman-teman saya hanya untuk nama sesaat. Soalnya kan itu kan kita itu sedang bersinggungan dengan resiko, dan saya nggak mau teman-teman saya sakit hanya karena persetujuan saya yang mungkin terkesan hanya untuk nama instansi dan nama pribadi saja. Nah itu juga merupakan tantangan, bagaimana cara saya meyakinkan kembali teman-teman bahwa ayolah kembali, lupakan yang lalu. Itu tantangan yang paling besar menurut saya. Soalnya ya itu ya apa ya, orang mau baksos kok gak disetujui. Mungkin itu nyambung kata-katanya Pak Nadiem juga ya, Menteri Pendidikan kita, yang disampaikan Firdaus ini banyak benarnya ya. Jadi kadang tujuan kita itu bukan membuat orang sebanyak mungkin senang dengan keputusan kita. Tugas kita adalah memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat dan benar. Dan itu bisa jadi keputusan yang tepat dan benar, tapi belum tentu orang lain paham dan mengerti. Dan itu bisa jadi contoh konkretnya ya. Ya, menarik sekali. Berarti artinya kamu sebagai pemimpin, kalau enggak dalam organisasi itu bisa mengkondisikan gimana caranya tetap dinamis, tetap produktif di tengah pandemi ya. Ya mungkin lebih ke personal sekarang masing-masing ini. Untuk Thorik, seproduktif apa kamu di masa pandemi ini? Di luar daring itu ya, atau KBM di kelas itu kan sudah pasti kewajiban. Di luar itu seproduktif apa kamu menjalani hari-hari di masa pandemi? Nah itu agak susah sih, karena aku kayak apa ya, awal-awal pandemi itu aku rada
apa ya, kayak ketakutan mungkin karena ya benar kata beliau apa ya, transisi adaptasi seseorang itu beda-beda. Aku awalnya kayak ketakutan gitu kan, aku bener-bener selama berapa bulan itu ada di rumah aja, itu ngapain aja yang webinar, terus mungkin nonton apa ya, video-video YouTube atau apa itu ngapain gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini sih saya belajar belajar untuk persiapan kuliah, untuk tes kuliah, dan bulan depan juga ada TOEIC. Jadi TOEIC itu kayak tes bahasa Inggris untuk sertifikat untuk lamar kerja gitu. Sertifikat bahasa Inggris untuk lamar kerja dan untuk kerja, dan itu mempersiapkan itu sih, belajar terus dah. Berarti lebih mempersiapkan untuk tahap selanjutnya kamu di jenjang perkuliahan. Soalnya ada pengalaman unik dari saya tentang TOEIC ini pada saat SMA 1 Pasuruan, itu zamannya kakak kelas kamu Daus. Iya. Itu ada undangan dari BINUS Malang ya. Dan saya kagetnya TOEIC ini tiba-tiba ada di acara tersebut. Dan itu kan kalau dari semasa kan ada undangan dari BINUSnya ke sekolah, dan kita satu rombongan, satu bis itu kurang lebih 50-an anak dan datang ke sana. Dan TOEIC ini bersama berapa anak? Satu anak. Nah itu saya nggak tahu prosedurnya seperti apa. Pokoknya dia hadir di tengah-tengah kita saat itu, padahal bisa jadi hari itu masuk ya, hari efektif. Libur itu kan? Oh libur ya? Itu waktu itu kan kelas 11 dan aku waktu itu prakering. Jadi hari itu kelihatannya Sabtu deh. Jadi Sabtu di tempat prakeringku itu libur. Berarti itu awalnya gimana? Kamu bisa join itu? Jadi memang kan itu kan acara rencanamu aku ngikutin banget IG-nya. Terus ada event di Cedok, ya di Malang, sehingga aku kayak ini deh ikutan. Nah ada temanku yang sama-sama follower juga rencanamu, jadi ayo deh yuk bareng aku ke rencanamu di BINUS Malang. Loh di mana tempatnya? Oh cari aku wes ya. Jadi ya ikut aja dan ya, gitu. jadi itu nggak tahu tiba-tiba ketemu Pak. Iya. Bersaudara rombongan kok. Jadi bagus gitu. artinya TOEIC ini dia punya ambisi yang baik dan kutip, mau mengikuti event-event yang menurut dia positif, dan dia gimana caranya untuk dia mengikuti itu ya. Dan paling menariknya pada saat forum itu ya, ada pematerinya, dia di akhir dia antusias bertanya, di antara banyak yang tanya dia sampai bertanya dan mendapatkan hadiah ya saat itu ya, saking benar-benar dia pengen tahu, pengen cari ilmu dan sebagainya, apa yang tidak dia ketahui ditanyakan, sampai pada dia momen bertanya dan mendapat hadiah. Itu sih karena apa ya? Kan aku itu jurnalistik. Aku kebetulan dapat divisi rap, ya sering rap, jadi sering wawancara orang. Terus idola saya juga Najwa Shihab. Jadi seorang jurnalistik itu penuh tanya gitu loh, kayak ingin tahu sampai benar-benar paham baru. Rasa penasarannya tinggi ya. Apalagi waktu itu aku tanyain apa ya, hal yang paling aku butuhkan, karena kan itu seminar masalah kuliah. Nah saya tanyakan masalah peluang SMK waktu kuliah. Itu pertanyaan yang benar-benar aku butuhin pada itu, karena semua di situ, semua anggota seminar itu semuanya anak SMA dari Jawa Timur. Iya, benar. Dan cuma 2 orang ini, aku sama temanku yang dari SMK, jadi penting banget untuk itu yang membuat saya juga kagum juga. Untuk Firda sendiri, seproduktif apa kamu di masa pandemi di luar kewajiban kamu di sekolah? Sebenarnya produktif saya bersinggungan dengan sekolah sebenarnya. Justru bersinggungan Justru banyaknya produktifnya tentang sekolahan. Tapi jujur kalau misal tentang tugas itu saya tidak produktif sama sekali. Mungkin Bapak juga tahu sendiri seberapa banyak tugas sekolah. Tapi saya ingin mengejar ketertinggalan saya dalam pelajaran. Saya kok merasa ini momen yang pas untuk belajar ya. Soalnya kan saya ingin menjadi pintar lah pas pandemi ini, ingin jadi pintar karena biar kayak gak sebodoh sebelumnya lah istilahnya, ingin terus belajar gitu. Nah kalau produktifnya sendiri mungkin lebih ke
yang mungkin akhir-akhir ini aja Pak ya, yang mungkin Iya. saya ingat. Jadi sekarang saya megang suatu event buat anak-anak angkatan sendiri. Mungkin itu sudah tadi saya sebut, itu mungkin salah satu bagian dari produktif saya. Selain itu saya selalu memiliki project. Saya ingin selalu setiap hari ingin berdiskusi dengan teman-teman atau memberikan sebuah sedikit hal yang saya punya kepada teman-teman, entah itu dari sisi mata pelajaran, even ini nggak terlalu ahli saya di situ, maksudnya nggak terlalu sampai profesor lah. Itu saya setiap malam ingin selalu menyisihkan waktu buat kayak apa ya, memberikan sharing terhadap anak-anak yang mungkin nggak seberuntung saya. Jadi dan itu benar-benar gratis, dan itu benar-benar kalau udah dilakukan, emang sih aku nggak dapat apa-apa secara gambaran, secara apa ya formalnya, tapi dalam hati Pak, wah itu kayak aku seneng banget, aku bangga banget, kayak aku memberikan makanan untuk jiwaku sendiri. Terus memang teman-teman gimana caranya kita itu harus belajar bareng. Terus seperti yang tadi saya bilang, saya juga mengejar ketertinggalan saya. Kadang juga ada event-event yang saya ikuti. Terus saya untuk memacu produktivitasnya, saya sebenarnya punya sedikit mimpi yang apa yang namanya mungkin bisa dibilang terlalu sombong lah Pak ya. Jadi sebenarnya saya pingin, kenapa saya maksa belajar, walaupun sebenarnya materi saya yang saya didapatkan dari sekolah, maksudnya yang saya tangkap sekarang itu mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman jauh lah, maksudnya jauh kurangnya. Tapi saya punya mimpi, kalau misal ini nanti bakalan event nanti offline kembali, aku pengen karena melihat teman-teman yang agak hopeless, aku sebenarnya kesel juga, harusnya aku yang hopeless. Nah, aku pengen saat masuk aku bisa bikin kelas langsung di SMA di satu Pasuruan. Itu nanti entah spidol aku yang bawa sendiri apa sendiri, yang penting dari yang online tadi bisa aku offline kan, yang biasanya proyek aku yang online. Dan itu kayak misal kenapa sih bukan ini apa untuk cuma pamer-pameran aja atau soap-soap aja, sebenarnya nggak ada yang perlu disawap kan. Soalnya kalaupun kita main kasar-kasaran aja, aku udah tahun terakhir di sini dan mungkin akan keluar kota habis ini, jadi nggak perlu lagi mencari hal yang wah di Pasuruan. Tapi Bapak mungkin pernah atau juga bisa membayangkan bagaimana perasaan Bapak saat teman Bapak itu bisa ngomong terima kasih banyak, berkat kamu aku bisa paham yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu. Itu bener-bener kayak beneran bisa buat nangis banget, dan itu rasanya bener-bener sangat bahagia. Jadi sebenarnya yang saya cari itu seperti itu. Mungkin hati saya itu kayak seperti batu, mungkin jarang memikirkan orang lain lah misalnya. Tapi setidaknya jangan batu-batu banget lah, aku juga bisa seperti itu dan aku ingin selalu seperti itu. Ya, Iya, mulia sekali. kalau ngomong Gak sih sebenarnya itu egois Pak, kan saya cuma referensi pribadi, pengen seneng aja. Ya. Kalau mulia kan saya pikirkan orang lain. penting loh, apa mengganti sesuatu ilmu itu Iya. penting banget. Kalau menang ilmu Nah. yang kan kasih itu menurutku penting banget diketahui orang. Soalnya kan kalau ilmu kita anggap pinter sendiri atau apa sendiri, toh Iya, nanti juga nguap jadi jasa, toh Iya. nggak guna juga. Artinya kembali ke niat awalnya, kalau niat awalnya yang dikatakan kedua tidak bagus niatannya. Artinya memang intinya ingin bermanfaat, dan itu ada ya wes perasaan senang tersendiri lah untuk dirinya sendiri ketika bisa melakukan hal itu yang penting ya memang. Ya mungkin selanjutnya ini terkait kedua ini, mungkin ada nggak orang-orang yang membuat kalian paling tidak termotivasi untuk ingin memberikan apa ya, ingin berbuat lebih dalam kehidupan ini, menjalani aktivitas ini, jadi kayak semacam orang-orang yang memotivasi kalian lah, mungkin orang-orang dekat atau orang-orang public figure yang dari situ kalian termotivasi untuk ingin berkembang terus. Mungkin Firdaus punya. Kenapa saya tidak diberikan waktu itu berpikir? Saya sebenarnya apa ya, siapa ya? Kayak itu terlalu banyak yang saya kagumi aja. Oh, paling nggak yang Tapi yang dekat-dekat ini dan sering saya ingat sebuah hal yang penting. Mungkin saya sukanya. Tapi saya lupa saya kagum sama siapa sebenarnya. Sebenarnya pernah ingetan kok. Iya. Tapi kalau saya suka, mungkin nanti saya jawab lagi Pak. Iya. Itu Pak Jokowi. Sebab beliau pernah bilang gini,
Oh ya itu kumis. Selain terlepas dari saya selalu menaati pemimpin saya siapapun yang berada, tapi saya paling suka saat beliau bilang seperti ini. Saat saya sekolah dulu, saat teman saya selalu tanya ke teman-teman saya, kalian belajar berapa jam? Kalau mereka bilang 2 jam, saya akan belajar 4 jam. Kalau mereka bilang 4 jam, saya akan belajar 8 jam. Pokok Pak Jokowi ingin selalu jauh lebih dari teman-teman seumurannya, dan itu terbukti bahwa kalau mungkin maaf Pak Jokowi kan mungkin rada kurang pas masa kecilnya dari kota kecil juga, dari Solo. Maaf kota Solo bukan bermaksud merendahkan, tapi mungkin kurang besar dibandingkan Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Nah, tapi beliau dengan keterbatasan yang beliau miliki bisa masuk UGM. Wah, itu kan udah keren banget. Terlepas beliau nantinya jadi presiden, itu benar-benar memotivasi sekali semangat beliau, dan nggak perlu malu buat menunjukkan ke orang seberapa kelas kalian belajar. Soalnya kadang sering sih saya melihat teman-teman ini kayak pengen terlihatnya itu tidak pernah belajar tapi pinter secara instan. Wah, itu kan kayak memberikan bias yang sangat buruk Bapak sebenarnya menurut masyarakat, bahwa sesuatu yang mereka inginkan itu sebenarnya udah ada dalam diri mereka, jadi nggak perlu cari-cari lagi. Nah, padahal dalam konsepsi Tuhan sendiri, Tuhan itu adil hanya karena adanya ketidakadilan di masyarakat ini. Tuhan itu adil karena memperlihatkan ketidakadilan. Selanjutnya mungkin tarik siapa orang yang menurut kamu, entah itu di lingkungan sekitarmu atau tokoh publik yang menurut kamu membuat kamu termotivasi, siapa? Saya anggap semua teman-temanku itu guru saya sendiri. Ada beberapa orang sih yang saya sangat inspirasikan. Aku harus yang mungkin bisa mengikuti beberapa sikap beliau. Mungkin salah satunya beliau untuk masalah semangat belajar. Terus ada mungkin teman akrab nanti bahas mungkin Sabrina itu kalau ingin ikut beliau kayak Motivasi. kayak semangat belajar gitu kayak terus ya Saya boleh responnya kedua terkait dengan kejujuran yang disampaikan oleh barusan. Kamu merasa orang yang kamu itu lebih kelas lagi tanpa tidak perlu sikap kamu adalah gimana Sebenarnya sih kalau ada sih nggak terlalu dibilang juga, tapi kan tadi kan sudah saya bilang pada sesuatu netralitas saja, berarti kalau sore saja mungkin yang dijelaskan yang baik-baiknya saja. Dan meskipun saya punya banyak kekurangan kan pasti punya sedikit kebaikan yang bisa untuk diimplementasikan lah. Jadi ya it's okay, Oke. Mungkin ya selalu yang saya tanyakan ketika saya ajak anak-anak untuk bincang-bincang itu adalah masalah semangat. Sudah punya pacar sih. Mungkin saya beralih ke Firdaus dulu. Kalau Firdaus, saya punya namanya